Selamat datang di Bumi Gawi Barinjam, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Lokasi ini berada di paling bawah sisi barat Kalimantan Tengah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dan lokasi ini dahulunya merupakan Kabupaten Kota Waringin Barat sebelum pemekaran di tahun 2002. Tepat di bulan Juli, Kabupaten Sukamara akan memperingati hari jadi ke-23. Eksistensinya pun dibuktikan melalui sebuah acara bernama Sukamara Expo 2025. Pembangunan telah dilakukan yaitu baik jembatan ataupun pelabuhan. Pemerintah kabupaten pun berfokus pada pembangunan yaitu penguatan ekonomi, sumber daya manusia, serta pariwisata. Seperti apa perkembangannya saat ini? Bersama saya Minanti Rohanta dari Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah untuk Indonesia. Saat ini saya bertamu ke rumah jabatan, yaitu Bapak Mas Duki, Bupati Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Nah, Pak Mas Duki sudah menyambut saya bertemu dulu. Selamat pagi. Halo, Bu Minanti, apa kabar? Sehat Selamat selalu. datang di Sukamara, Bumi Gawi Barinjam, Bumi Damai, Bumi Kebersamaan. Baik, Pak Bapak Selamat sehat? datang. Bagaimana Sehat, kabarnya? sehat, alhamdulillah sehat. Ya, Oke, modalnya baik. Bapak, ini saya mau bertanya, Ya. pengen tahu lebih dalam lagi terkait dengan kabupaten ini, seperti apa profilnya, seperti apa karakteristik masyarakatnya ini, Pak. Baik. Sukamara ini salah satu dari 14 kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Sukamara mempunyai keluasan wilayah 3.817 km persegi dan masyarakatnya penduduknya sekitar 67.810 ribu jiwa. Pak, ini kan tadi Bapak ketika menyambut saya, Bapak itu menyebutkan semboyan Gawi Barinjam. Ya, Itu betul. sebenarnya artinya apa, Pak? Secara harfiah, Gawi adalah bekerja. Barinjam sendiri mempunyai makna bersama. Artinya Gawi Barinjam bekerja sama atau bergotong royong. Semboyan ini mencerminkan persatuan dan kesatuan masyarakat Sukamara yang suka bekerja sama, bergotong royong untuk tujuan mulia. Nah, kita bahu-membahu masyarakat seluruh Sukamara bekerja sama untuk menciptakan Sukamara lebih maju dan lebih makmur lagi. Seperti apa sebenarnya potensi yang dimiliki Kabupaten Sukamara ini, Pak? Potensi Kabupaten Sukamara, Bu Minanti, hampir semua wilayah Sukamara ini mempunyai potensi. Ya, di bidang pertaniannya, perkebunan, perikanan, wisata kuliner maupun pariwisata daerahnya. Dan secara geografis, karena Sukamara ini dilewati banyak sungai, langsung berhadapan dengan Laut Jawa, potensi perikanan kita luar biasa. Salah satu budidaya udang faname, salah satunya yang punya pemerintah daerah, bantuan dari Kementerian KKP, kita ada 5 hektar yang ada di Sungai Baru. Ada juga yang dari pemerintah provinsi, PSN, ada sekitar 42 hektar. Dan faname salah satu unggulan Kabupaten Sukamara. Selain juga di bidang pertaniannya, kita ketahui Sukamara masih sebagian besar tulang punggung di pertanian. Baik itu tanaman padi, tanaman jagung, hortikultura. Untuk perkebunan, kami mayoritas masyarakat Sukamara berkebun sawit dan karet. Untuk pariwisatanya banyak yang bisa kita kembangkan. Ada juga Masjid Adirul Nafis, Masjid Agung kita. Kita punya garis pantai sepanjang 75 km. Terus untuk yang di Kecamatan Baleriam, kita punya wisata salah satunya Bukit Jalungga. Banyak potensi yang bisa dikembangkan. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Sukamara potensinya luar biasa, Bu Minanti. Sektor-sektor tadi hampir 30% menyumbang PAD kami. Oke, Pak, kan tadi potensi sudah banyak nih yang dimiliki oleh Kabupaten Sukamara. Betul, Bu Minanti. Tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya infrastruktur. Setuju. Seperti apa yang ada di sini, Pak, Ya, infrastruktur? baik. Memang infrastruktur ini menjadi hal yang sangat krusial untuk pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah. Maka kami, Bu Minanti, infrastruktur menjadi program prioritas kami di pemerintahan saya ini. Sejak kami dilantik, saya langsung start gas untuk infrastruktur. Jalan-jalan menjadi akses, baik itu menjadi akses ke perkebunan, akses untuk perekonomian maupun ke pariwisata, kita perbaiki secara keseluruhan. Salah satunya jembatan Jelai yang sudah
20 tahun yang lalu belum tersambung ya. Yang kami maksud jembatannya sudah terbangun, tapi untuk sisi daratan arah Ketapang belum terkoneksi, belum tersambung. Ini kami dorong salah satu program kami di infrastruktur. Kami berkoordinasi dengan Bapak Bupati Ketapang. Alhamdulillah beliau merespon baik yang selama ini jembatan ini menjadi akses kedua daerah. Insya Allah dalam tahun ini bisa terhubung, Bu Minanti. Oke. Juga akses jalan yang menuju ke potensi wisata kita yang ada di Kecamatan Lunci, Kecamatan Jeleng, jalan-jalan yang ada di Kecamatan Baleriam yang saya sampaikan tadi, sudah kita program aspalisasi di tahun ini. Sehingga kalau infrastruktur, baik jalan, jembatan, sudah memadai, saya yakin pertumbuhan ekonomi akan bergerak dengan cepat. Terkait dengan jembatan tersebut, terkait dengan pembenahan infrastruktur yang sudah akan Bapak lakukan malah pembenahan jalan tersebut. Betul. Kedepannya seperti apa? Ya, ke depan jembatan ini sangat krusial dan sangat penting menurut kami karena ini penghubung dua provinsi, penghubung dua kabupaten yang akan menumbuhkan perekonomian, menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. Saya harapkan semoga kami, Kabupaten Sukamara dengan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, bisa lebih bersinergi, mempercepat terhubungnya, terkoneksinya jembatan ini. Kita satu kesatuan NKRI, kita sambungkan dengan provinsi ini, jembatan. kabupaten ini dengan jembatan. Semoga pemerintah Kabupaten Ketapang, pemerintah Kabupaten Sukamara bersinergi lagi untuk mempercepat terkoneksinya jembatan ini. Baik, amin. Semoga semuanya amin. cepat terrealisasikan dan dirasakan baik warga di Kabupaten Ketapang ataupun warga di Kabupaten Sukamara. Amin, amin. Terima kasih doanya, Bu Minanti. Nah, itu tadi informasi yang sudah disampaikan. Pak Mas Duki sudah 100 hari bekerja sebagai Bupati di Kabupaten Sukamara. Jadi tetap di Untuk Indonesia. Didukung oleh Kembali lagi di Untuk Indonesia dari Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Dan tentunya tetap bersama dengan Pak Bupati Kabupaten Sukamara. Sebelumnya kita ngobrol di rumah jabatan ya Pak. Tapi kali ini kita ada di kantor Bupati Sukamara. Kalau sudah di kantor berarti kita akan membahas kerja, Bu. Benar sekali Pak. Jadi kita akan bahas terkait dengan visi misi Pak Mas Duki nih sebelum menjabat jadi bupati kan pasti punya visi misinya nih Pak. Betul. Itu seperti apa Pak? Bisa disampaikan ya? Kita punya visi misi yaitu mewujudkan Kabupaten Sukamara yang maju, sejahtera dengan pembangunan yang berdaya saing dan menjadi rumah bersama. Kami juga menjabarkan visi itu menjadi beberapa program unggulan di misi kami. Salah satunya yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Ini kami lakukan, sudah kami jalankan, kami punya program hotline lapor Mas Bub, di mana dengan adanya hotline ini semua masyarakat di Kabupaten Sukamara bisa menyampaikan keluhannya, bisa menyampaikan sarannya, harapannya, maupun hal-hal yang terjadi di masyarakat. Dan ini merupakan program yang sangat menyentuh masyarakat dan mempercepat pembangunan kita. Karena dengan adanya outlet ini masyarakat bisa berkomunikasi langsung dengan kami dan saya juga bisa langsung pantau, semua kepala OPD juga bisa pantau dan langsung menindaklanjuti. Nah, yang kedua program kami yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di bidang pendidikan kami punya program Satu Rumah Satu Sarjana. Harapannya dengan program Satu Rumah Satu Sarjana minimal dalam satu keluarga ada satu yang bisa menempuh pendidikan sampai ke perguruan tinggi, sehingga bisa merubah nasib keluarganya. Tidak
boleh ada lagi anak Sukamara yang tidak bersekolah. Anak yang mau daftar kesulitan karena tidak ada biaya membeli seragam, membeli alat tulis. Jadi kami punya program pemberian gratis seragam maupun alat tulis untuk anak-anak kita di seluruh Sukamara. Di bidang kesehatan, untuk meningkatkan derajat kesehatan, kami juga memberikan pelayanan gratis, pemeriksaan gratis, BPJS gratis juga. Kami bayarkan iuran BPJS-nya untuk masyarakat kita. Baik Pak, tadi kan program-program yang disampaikan di visi misi yang pastinya juga menjadi program kerja ya Betul, Pak ya. Bu. Itu seperti apa realisasinya, mengingat ini sudah 100 hari Ya. Pak Bupati menjabat, seperti apa gitu? Ya, alhamdulillah program-program yang saya sampaikan tadi sebagian besar sudah berjalan. Meskipun dalam waktu 100 hari masyarakat sudah merasakan bentuk perubahan. Jalan yang dulunya masih berlubang, dulunya susah dilewatin, kalau hujan tergenang, kalau cuaca panas mungkin berdebu, sekarang alhamdulillah sudah berjalan. Untuk yang bidang pendidikan, kita bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk memberikan beasiswa yang saya sampaikan tadi, satu rumah satu sarjana. Betul. Yang mau berkuliah di Sukamara, kita bekerjasama dengan Polinep, Politeknik Negeri Pontianak yang ada di Kabupaten Sukamara. Kita kasih beasiswa. Jadi mereka, mohon maaf, ada anak-anak kita dari kecamatan lain yang masuk dalam Kabupaten Sukamara, yang kurang beruntung, kurang mampu mungkin. Selain beasiswa pendidikannya, kami juga kasih biaya hidup. Yang ingin kuliah di luar Sukamara, contohnya di Palangkaraya, kami bekerjasama dengan UMPR, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, kita berikan 250 anak-anak kita bisa belajar secara gratis. Tujuannya untuk menampung semua anak-anak kita yang ada di Sukamara, lulusan SMA sederajat ini bisa kuliah, bisa menempuh pendidikan perguruan tinggi. Kita kemarin audiensi dengan Bapak Menteri Transmigrasi. Akhirnya kami diberikan kuota transmigrasi 290 KK. Kami juga melakukan permohonan untuk percetakan sawah. Dan alhamdulillah kita dalam tahun ini ada kuota 1.000 hektar yang sudah siap melakukan SID untuk ketahanan pangan baik di kabupaten maupun di tingkat nasional. Kendala yang kami hadapin salah satunya karena penduduk kami sedikit, tentu penduduk ini menggerakkan secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya tadi kami mendatangkan transmigrasi. Ada juga yang mungkin pagi tadi waktu kita ngobrol, kita membahas masalah jembatan. Betul. Itu salah satu kami supaya penduduk yang ada di Sukamara semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi semakin lancar. Dan yang tidak kalah penting, Sukamara ini posisinya masih banyak yang lahannya masuk di dalam kawasan hutan. Sehingga ini mengurangi animo atau minat investor untuk menanamkan investasinya. Karena lahannya masih banyak yang masuk di dalam kawasan. Dan seminggu yang lalu kami meminta audiensi juga dengan Dirjen Planologi di Kementerian Kehutanan untuk mengupayakan supaya kawasan yang ada di Sukamara bisa ada pelepasan sehingga masyarakat bisa bekerja, berkebun, bertani maupun investor bisa menemukan investasinya dengan aman dan nyaman. Itu salah satu terobosan kami. Terus ada wisata kuliner nih yang tadi Bapak sebutkan. Betul. Itu kuliner apa Pak yang paling menarik ketika misalnya wisatawan datang ke Kabupaten Sukamara? Baik, kuliner di Sukamara ini sangat lengkap Bu Minati ya. Baik dari hasil lautnya, baik dari kerajinan kreatif masyarakatnya. Kita punya beberapa produk-produk unggulan masyarakat Sukamara yang mungkin tidak ditemukan di daerah lain. Untuk hasil perikanannya, lautnya, kita punya udang faname, kita punya udang galah, udang lobster, cumi, dan itu semua ada di sekitar pantai Sukamara. Dan itu masih fresh dan cukup enak sekali lah. Nanti kita coba, kita menikmati kuliner di sana. Oke, kapan? Apakah sekarang Pak? Boleh, habis ini kita ke sana untuk menikmati, mencoba. Boleh, sekarang berarti nih Pak. Boleh. Kita lanjut bergerak? Siap. Oke, baik Pak. Ayo. Kita sebelah sana berarti ya. Ya, ayo.
Didukung oleh Didukung oleh Mari Bu Minanti, ini Iya. kita kenalkan produk-produk unggulan Sukamara, kerajinan ibu-ibu, ada kerupuk amplang, kerupuk basah. Ini saya perkenalkan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Halo Ibu Sukamara. Riviana. Riviana. Salam kenal Minanti dari Iya, Metro selamat TV. datang di Baik Generasi Ibu. Kami. Kita akan ngobrol-ngobrol ya Bapak Ibu Iya. sambil melihat nih Sambil melihat proses proses pembuatannya. Ini pembuatannya. kita sambil duduk aja ya Ayo, Bu. ayo, silakan, silakan. Biar silakan. ngobrolnya enak Iya, gitu. silakan, silakan, Iya. silakan. Tuh. Ini produk unggulan UMKM di Sukamara. Sukamara. Iya, Iya. kerupuk basah sama amplang. Ini seperti apa kerupuk basah? Saya kan baru dengar nih ya Iya. Ibu ya. Ini bahan bakunya dari ikan sungai ya Bu ini ya. Ikan belida, ikan gabus, ikan toman. Itu diolah, terus kasih tepung kayak gini. Apa caranya pembikin pembuatannya? Nanti setelah dibikin kayak gini, nanti direbus pakai plastik, dikasih pewarna. Kalau sudah digoreng seperti ini, Bu Ini. Minanti. Nah, ini di oven Bu ini. Oh, ini Iya, di oven. di oven, nggak digoreng. Pak, untuk bimbingan pemasarannya juga kita usahakan untuk cara online agar bisa diterima di daerah lain. Ya, Kemana iya. saja tapi selama ini Pak Bu untuk pemasaran Di luar penjualan? Sukamara ada di Kota Waringin Barat itu, di Pangkalan Bun itu banyak juga Hampir seluruh diterima. Kalteng Berseluruhnya. produk Sukamara ini sudah menjadi daya tarik ya. Karena Daya tarik selain sendiri. acara informal juga acara formal sering pakai produk produk-produk kami, kita iya. ini. Nah selain produk ini kira-kira produk unggulan apa saja nih Pak Bu yang ada di Kabupaten Sukamara? Sukamara yang sangat terkenalnya kecubung biru. Biru, warnanya biru. Iya, biru. Ini sulit ditemukan di daerah lain. Cara lain Dan nilai ekonominya sangat tinggi. Bu. sangat tinggi ya, Karena betul. memang menarik, ada semacam ininya gitu, kelip-kelipnya ya. Iya. Kayak memanggil Kalau gitu. Kayak manggil gitu betul. Bu Yani. Memancar gitu. Memancar memancarkan ya. dalam Ya, dalam. juga tadi Menarik Beda memang. ya. ini kita tingkatkan Tikar kerajinan juga. masyarakat kita, baik olahan makanan atau kerajinan kreatif, sehingga UMKM kita bisa tumbuh. Iya. Oke. Pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan pesat, sehingga bisa menambah pendapatan keluarga. Baik. Kerajinan-kerajinan ibu rumah tangga. Berarti kerajinan rumah tangga. kan tadi saya sempat dengar juga Bapak menyebut ada expo gitu. Ini menjadi salah satu cara membantu pemasaran Betul. UMKM dong dari program Betul. Iya. kerja Pak Bupati Betul, ya. Iya, betul betul. sekali Bu Minati. Berarti ini expo masih berlangsung, kita bisa ke sana sekarang nih. Bisa, masih Bu. Berarti bisa lihat produk-produk Bisa ini lihat di produk-produk sana. Ini pemasarannya juga ada. Oke, kita ke sana Kita ke sekarang. sana, ya. Ibu ikut atau masih di Saya sini? di sini dulu melanjutkan sama ibu-ibu. Oke, Melanjutkan izin ya Bu perkenalan. sama Bapak kami ke expo Oh iya, dulu. silakan. Ya, Mari Bu, Ibu. silakan. Ya, monggo. Akhirnya kita sampai juga nih Betul, Pak di kita ini. Sukamara Expo 2025. betul Ibu. Di belakang ramai ya Ramai sekali Pak. nih, banyak stand yang untuk Sukamara Expo ini. Ada sekitar 27 stand, baik dari organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, maupun dari teman-teman BUMN, BUMD. Ya, dan diikuti oleh hampir sekitar 230 UMKM. Wow, banyak sekali Banyak berarti sekali. yang berpartisipasi. Berpartisipasi untuk memeriahkan hari jadi Kabupaten Sukamara yang ke-23. Tujuan kami adalah untuk mempromosikan. Ini menjadi ajang promosi kami Kabupaten Sukamara. Sukamara Expo ini kegiatan rutin tiap tahun. Tiap tahun diadakan. Tapi ada yang beda tahun ini. Apa yang beda? Ya, Berarti, Pak, betul tahun sekali. Ini bedanya ada kami mengadakan Job Fair Sukamara tahun 2025. Job fair berarti Job fair. membuka lapangan Lapangan pekerjaan pekerjaan. bagi warga yang ada di Kabupaten Betul. Sukamara ya Dan Pak? ini baru pertama kalinya, Bu Mintani ya, untuk ada kegiatan Sukamara Job Fair 2025 sejak berdirinya Kabupaten Sukamara. Pertama kalinya. Pertama kalinya. Berarti Bapak dong yang menginisiasikannya. Siap.
Alasannya apa nih Pak? Baik. Akhirnya mengadakan job fair ini. Betul, kami bekerja sama dengan stakeholder swasta maupun masyarakat ya, ada beberapa, baik dari perkebunan sawit besar, dari otomotif, ada juga dari industri. Mereka hampir membuka peluang pekerjaan 552 tenaga kerja yang mau diserap dari berbagai sektor ya, tingkatan sektor ya, banyak yang ditawarkan dari tingkatan tenaga lapangan sampai ke high skill ya. Dan ini tujuan kami untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Sukamara. Kita ketahui pengangguran di Sukamara masih cukup besar. Berarti ini menjadi salah satu program kerja Bapak juga nggak sih Betul. untuk akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Betul. Kami membangun Sukamara secara menyeluruh dari hulu sampai hilir, semua sektor kami kerjakan. Hal yang tidak boleh kita lupakan adalah menciptakan peluang pekerjaan bagi masyarakat yang masih belum bekerja, yang masih menganggur. Karena pertumbuhan ekonomi, percepatan pembangunan akan bisa dilakukan kalau masyarakatnya tidak lagi menjadi pengangguran. Kita kurangi tingkat pengangguran, kita nolkan kemiskinan di Sukamara. Tema kami dengan energi baru, bergerak bersama, membangun untuk Sukamara, dari Sukamara untuk Indonesia berkarya, berdaya dan bermakna. Kita gaungkan Sukamara punya potensi yang luar biasa, daerah yang sangat menarik untuk dijadikan tempat investasi. Mari kita bersama-sama membangun Sukamara tercinta ini menjadi daerah yang diperhitungkan baik di provinsi maupun di tingkat nasional. Amin ya Pak, semoga semuanya terrealisasi dengan baik, investor datang, SDM maju, Siap. Sukamara semakin dikenal. Amin. Jadi itulah perbincangan kami dengan Bupati Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, Pak Mas Duki, Bumi Gawi Barinjam. Itulah semboyan yang harus benar-benar dilakukan, Betul. direalisasikan. Betul. Dengan adanya Pak Bupati, segala macam program kerjanya, potensi daerah yang sangat baik, bagus, kaya. Ayo investor datang, mari bekerja sama meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah untuk Indonesia. Terima kasih banyak Pak, sekali lagi. Metro TV